Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segenap pengurus takmir masjid beserta seluruh jamaah salat subuh yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Imam kita membaca Quran surah Ar-Rahman. Di situ ada satu ayat yang uniknya berulang sebanyak 31 kali, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau orang disindir satu kali tidak mengerti, itu wajar. Disindir 2 kali masih tidak mengerti, dimaklumi. Tapi kalau disindir berulang-ulang tetap tidak mengerti, itu pertanda hatinya mati. Dan banyak manusia secara global hatinya mati terhadap nikmat Allah, mestinya disyukuri. Tapi kata Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu terhadap Tuhannya ingkar. Diberi harta yang banyak, dia katakan hasil jerih payahnya. Ingkar. Diberi kesuksesan, keberhasilan, dikatakan inilah perjuanganku. Ingkar. Ketika sakit merengek disembuhkan, ketika sembuh dia katakan obat herbal memang hebat. Ingkar. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Itulah sebabnya di masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang pemuda pergi haji.
ketika tawaf dari putaran pertama sampai ke-7, doanya sama, doanya tidak mainstream, doanya tidak on the track, karena yang diulang-ulang doanya adalah Allahumma ja'alni min ibadikal qadir. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok yang sedikit. Putaran pertama itu, putaran kedua itu, sampai putaran ke-7 tetap itu. Selesai tawaf dipanggil oleh Amirul Mukminin. Mengapa doamu seperti itu? Dia jawab, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak membaca ayat qalilan ma tashkurun? Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, dan aku ingin dimasukkan dalam kelompok yang sedikit itu. Bersyukur itu penting. Kalau orang beribadah, orientasinya masuk surga, tidak masalah. Orang beribadah, orientasinya supaya terhindar dari neraka, boleh-boleh saja. Tapi motivasi ibadah yang grade-nya tertinggi adalah motivasi syukur. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu malam minta izin istrinya untuk menemui Tuhannya, dikiranya oleh Aisyah mau pergi keluar rumah, ternyata ambil air wudhu, sholat malam. Ketika sholat itu diperhatikan oleh Aisyah, berdirinya lama sekali. Ternyata setelah diperhatikan dengan seksama, satu rakaat yang dibaca adalah suratul Baqarah. Sampai selesai belum ruku, disambung surah Ali Imran. Belum ruku, disambung surah An-Nisa, baru ruku. Sekali-kali di masjid ini seperti itu. Sholat Isya yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Begitu Pak Imam salam, hilang jamaah. Ketika dikonfrontir terhadap Rasulullah, mengapa seperti itu? Tiket masuk surga sudah di tangan. Kalau ada dosa salah khilaf pasti diampuni. Jawaban beliau, Aisyah, afala akunu abdan syakur. Apakah tidak selayaknya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya seheroik itu motivasinya syukur. Berpuasalah karena syukur, berjihadlah karena syukur, berumroh, berhajilah karena syukur, bertilawahlah karena syukur. Syukur itu pangkatnya setingkat lebih tinggi daripada takwa. Padahal setengah mati. Di bulan Ramadan ini kita berpuasa. Capaian visinya adalah la'allakum
tattaqu, agar kita menjadi orang bertakwa. Ternyata di ayat yang lain, fattaqullah la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kamu bisa bersyukur. Itulah sehingga para ulama memahami takwa yang kita kenal sebagai standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang bertakwa. Ternyata kita pandang dari universalitas Quran, takwa itu tangga menuju syukur. Berlatihlah beribadah karena syukur. Karena manusia itu dalam bentuk kata, kosakata apapun, baik al-insan, al-bashar, termasuk an-nas, konotasinya selalu negatif, sombong, angkuh, arogan, egois, dan banyak sekali cap-cap negatif yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan seluruh ibadah ini adalah syukur. Apa yang kita syukuri? Tentu yang kita syukuri adalah nikmat. Tapi mohon maaf, banyak manusia itu buta nikmat. Kalau orang tidak bisa membedakan warna merah, hijau, kuning, ungu, itu dikatakan buta warna, disebut buta warna. Tapi ini buta nikmat. Kenapa manusia dipandang sebagai buta nikmat? Tolong dijawab, dibantu saya yang minta bantuan. Kalau saya makan dengan lahap tambah lagi, itu namanya enak atau nikmat? Apa jawabannya? Ini kayaknya berpuasa semua. Kalau saya makan dengan lahap tambah lagi, itu enak atau nikmat? Buta nikmat. Kalau saya punya rumah besar, ada kolam renang, karpetnya tebal, angin semilir dari AC menyejukkan, itu kenyamanan atau kenikmatan? Buta nikmat. Kalau orang punya istri cantik, tinggi semampai, berkulit kuning langsat, berlesung pipit, itu menyenangkan atau kenikmatan? Manusia itu buta nikmat. Sekarang mari kita baca ayatnya. Ada di Quran surah Ali Imran ayat 14. Ketika Quran mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khayril musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Apa itu maksudnya? Dijadikan indah di mata manusia kesenangan terhadap wanita, anak-anak, harta dari jenis emas, perak, intan, berlian, sawah ladang, kuda pilihan. Dalam pendekatan saintifik Quran, itu tidak dikatakan nikmat, tapi oleh Quran dikatakan
dzalika mata'ul hayatid dunya. Bukan nikmat. Kecuali Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan nikmat itu sangat materialistik. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nikmat itu senang, lezat, gurih, enak. Jadi sangat materialistik sekali. Imam Al-Ghazali membuat peta tentang nikmat. Nikmat itu ada nikmat saghir, ada nikmat kabir, ada nikmat yang kamil. Nikmat saghir itu nikmat kecil, yang mana seluruh dunia dan isinya, kalau boleh dikatakan nikmat, itu kecil. Saya ulangi, seluruh dunia dan isinya, kalau boleh dikatakan nikmat, itu kecil. Kenapa kecil? Itu kalau boleh. Karena kalau dalam pendekatan saintifik Quran itu bukan nikmat. Itu kesenangan hidup di dunia. Meskipun bisa dikonversi menjadi nikmat. Saya dapat harta banyak, itu kesenangan. Tapi bisa saya konversi menjadi nikmat kalau harta itu saya gunakan untuk taat kepada Allah. Ini jangan salah paham. Jangan sampai nanti dengar ceramah ini nggak ngurusi dunia, salah. Ada sebuah hadis yang begitu meremehkan kesenangan dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam salah satu sabdanya beliau menyampaikan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Jika seluruh kesenangan dunia ini punya nilai, punya harga nilainya sama dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu kalau ditimbang berapa gram? Sekalian nyamuknya, tubuhnya berapa gram? 1 gram ada nggak? Nggak ada. Kalau seluruh dunia ini punya nilai sebesar sayap nyamuk, kata Nabi, masaqo kafirun minha syarbatan ma, maka orang kafir itu tidak diberi oleh Allah meskipun seteguk air minum. Biar seteguk air minum tidak dikasih kalau punya nilai. Tapi faktanya orang kafir sekarang luar biasa, punya pulau, punya laut, hutannya ribuan hektar, punya sawah, punya gunung, bahkan langit dikapling-kapling. Sekarang langit dikapling-kapling, Pak. Cuma karena kita nggak boleh dekat ilmu pengetahuan, dikasih kesibukan dengan pertengkaran, jauh dari ilmu pengetahuan. Langit sudah dikapling, Pak. Rusia, Amerika, Hindia, China, ini Iran mau bangkit tapi mau dipangkas. Begitu Indonesia pernah muncul punya satelit Palapa itu, wah ini bahaya. Kenapa? Mayoritas muslim, sikap dari awal. Kita disibukkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang dari dulu sampai hari kiamat tidak akan selesai. Karena kalau umat Islam dekat ilmu pengetahuan, bahaya bagi mereka. Dan kita senang menikmati pertikaian itu. Sektarianisme, arogansi, egoisme di internal kita umat Islam. Ini persoalan. Jadi orang kafir sekarang hartanya berlimpah. Kenapa seperti itu? Jawabannya, karena dunia dan isinya tidak ada nilainya. Kalau ada harganya, biar seteguk air minum, tidak dikasih. Tapi karena nggak ada nilainya, silahkan kapling-kapling. Karena di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun dari kesenangan kehidupan akhir. Jadi harus dibedakan mana itu nikmat, mana itu kesenangan. Ini orang berhasil. Sudah berapa kali saya diundang syukuran karena lolos jadi caleg. Belum
belum dilantik sudah syukuran. Saya sampaikan di situ, ini amanah berat. Jangan foya-foya dulu, nanti menjelang dilantik mati bagaimana? Tenang-tenang aja, biasa-biasa. Berpidatolah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi sudah langka seperti itu. Ini. Jadi manusia itu di samping buta nikmat, tidak tahu alamat nikmat, makanya tersesat. Kan ada pepatah, malu bertanya. Ini menyambung saja kok pelit sekali ya. Kayaknya sinyalnya kurang kuat di sini. Malu bertanya, dan kita ini orang yang tidak malu bertanya. Setiap hari kita bertanya, dan kita tidak mau bertanya kepada orang sembarangan. Yang kita tanya harus orang yang punya kredibilitas presisi. Siapa yang punya kredibilitas sangat presisi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan tentang nikmat apa yang kita ajukan? Ini manusia nggak sadar, Pak. Ini saya baca dalam buku klasik yang ditulis oleh seorang ulama asli Bugis Makassar. Dan ternyata baru diketahui beliau adalah pembawa Thariqah Muhammadiyah Al-Idrisiyah As-Sanusiyah di seluruh Asia, bukan Asia Tenggara. Orang-orang Suriah, Yaman itu awalnya mengira ini orang Malaysia. Begitu manuskripnya diketemukan, sekarang sementara diterjemahkan. Namanya Syekh Abdul Majid bin Abdul Hayy Al-Bugisi Fompanua. Fompanua Sengkang ya. Sekarang makamnya dirawat, Pak. Itu nggak nyangka orang kalau itu tokoh besar. Belajar di Jabal Qubis yang sekarang jadi istana raja. Pembawa ke Asia. Ini milad keempatnya ini mau diadakan di sini, nggak tahu kapan. Katanya 18 Mei. Oh itu kalau diteliti manuskripnya luar biasa. Dan saya datang ke makam seluruh ulama-ulama yang menjadi jaringan di abad ke-20 sampai silsilah siapa mursyid gurunya. Sampai saya ke Selo Bangka, Morowali. Ada makam di situ, hampir digusur, mau dibikin puskesmas. Ternyata makam seorang ulama besar. Dari Fompanua juga, termasuk masih ada cucu dari Syekh Abdul Majid bin Abdul Hayy. Di mana pertanyaan kita bahwa kita ini buta alamat nikmat? Ketika setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Saya nggak nyangka kok ayat ini jadi dalil. Tunjukilah kepada kami jalan yang benar, alamat yang tepat, jalan yang lurus. Jalan kemana? Siratal ladzina an'amta. Jalan yang mengarah kepada an'amta, nikmat. Kita buta nikmat, nggak tahu alamatnya, makanya bertanya terus. Karena manusia itu mengira dapat nikmat, padahal kesenangan. Sampai lupa kepada Allah. Lakanud, ingkar. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Cuma mohon maaf, di mindsetnya mayoritas umat Islam, kalau mendengar siratal mustaqim, bayangannya adalah jembatan kok ditelok. Jembatan kembar.
Siratal mustaqim dibayangkan nanti di akhirat. Saya pernah mendengarkan bayan duhur, waktu itu singgah sholat duhur, ada bayan dari saudara kita yang lain, menggambarkan siratal mustaqim itu ngeri. 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun datar, 500 tahun meluncur ke surga. Saya geleng-geleng kepala, ini kiai saya nggak pernah ngajar begitu. Sudah seperti itu digambarkan, lebarnya seperti rambut dibelah 7, lebih ngeri lagi. Kalau ada jembatan lebarnya seperti rambut dibelah 7, banyak yang jatuh. Yang salah yang bikin jembatan atau yang lewat? Yang bikin jembatan juga salah. Rambut itu tidak dibelah saja nggak kelihatan. Ini dibelah lagi, tambah nggak kelihatan. Makanya Allahu yarham Mbah Maimun Zubair, ulama Beken yang wafat di Mekah, dimakamkan di Maklah. Ini sedang ditulis kata-kata Mbah Maimun yang jadi kenyataan ketika diucapkan belum terjadi. Orang terdeteksi jadi wali ketika wafatnya. Beliau menyampaikan, siratal mustaqim seperti pedang rambut dibelah 7, itu bahasa sanepo, metafor, kiasan, tapi dipahami teks oleh kita. Ngeri akhirnya. Siratal mustaqim itu di mana? Di akhirat? Tidak. Di dunia ini. Kita bertanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yang benar, yang tepat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang mengarah kepada nikmat yang Engkau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Para ulama tafsir menafsirkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 69. Yang dimaksud alaihim mereka itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Gimana mereka? Sudah lewat dengan selamat. Kita baru nanti lewat di akhirat, terlambat kita. Sudah lewat mereka, minan nabiyyin sudah pergi, wasiddiqin sudah pergi, wasyuhada sudah pergi, wassolihin sudah pergi. Dan kita ingin melewati jalan yang lurus itu agar ketemu dengan nikmat. Jadi siratal mustaqim itu di mana? Di sini, saat ini, sekarang ini. Di Bogor, kebetulan anak saya 2 orang sekolah di situ. Ketika harus parenting 10 hari wajib ikut, ya kita akhirnya nggak boleh diwakili, ya harus ke sana. Itu dari tempat kita tinggal ke sekolah ada angkot PT-PT. Setiap kita naik PT-PT itu di pintunya itu di atas ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Dalam hati saya, wah ini menghemat ini. Tapi setiap naik PT-PT itu disuruh bayar. Ya nggak seberapa, akhirnya kita protes juga tulisannya hari ini. Akhirnya kita berpikir, oh hari esok itu tidak ada, yang ada adalah hari ini. Kalau hari ini orang tidak lewat jalan itu, jangan berharap mau selamat. Ini namanya pendekatan saintifik.
Shiratal Mustaqim itu di sini saat ini sekarang ini. Berbahagialah dekat masjid ini. Ini luar biasa. Dari tadi saya memandang pintu ini, saya mau sentuh sebentar, ini asli atau bukan? Futuris atau apa? Sangat artistik. Ya bagi orang yang seni ya tentu beda dengan orang yang nggak tahu seni. Saya nggak tahu seni, cuma kok saya lihat-lihat seolah-olah saya di Multazam. Kan Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu Multazam. Nah, jadi hari ini, saat ini, sekarang ini, sekarang jalan Shiratal Mustaqim itu kalau digambar garis lurus atau garis yang melingkar, yang benar yang mana? Nah, itulah persepsi yang keliru. Loh iya Pak, ini Gus Baha dengan Prof. Quraish Shihab akan menulis buku, sudah terbit 1 jilid. Kemarin saya baru datang. Saya sudah lama request Islam yang disalah pahami. Ya kita harus banyak baca, jangan supaya nggak salah paham dengan Allah. Ternyata jalan Shiratal Mustaqim itu kalau digambar bukan garis lurus. Kalau garis lurus saja malah tersesat jauh, nggak tahu di mana berakhirnya. Jalan Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang melingkar kembali ke asal. Itulah yang disebut dengan tawaf. Makanya tawaf itu ada 2. Tawaf secara syariat di Mekah muter 7 kali. Tawaf secara hakikat adalah hari-hari dalam hidup di dunia yang kita lewati. Setiap hari ketemu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, besok lagi begitu, besok ketemu lagi itu, datang Ramadan lagi 1 tahun, begitu lagi. Tawaflah terus sampai kapan? Sampai mati. Jangan keluar dari orbit. Kalau keluar dari orbit hancur kita. Problem akan banyak. Karena tidak berada dalam orbit. Jalan Shiratal Mustaqim yang dimaksud itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jalan kembali kepada Allah. Kita asalnya dari Allah. Selesai dari sini, tawaf kembali kepada Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf, dalam pendekatan sufistik, mati itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah pindah, pulang, kembali. Makanya dari segi etimologi, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, itu kalau menyebut mati dengan kosakata yang berbeda, tapi maknanya sama. Kami orang Jawa, kalau ada bangsawan meninggal, bahasa yang kami gunakan adalah mangkat. Sultan Hamengkubuwono ke-5 telah mangkat. Mangkat itu apa? Berangkat. Berangkat kemana? Kembali ke asal. Kalau bahasa Makassar, kosakata yang digunakan amutera. Apa itu artinya? Kembali, pulang. Kalau orang Bugis, bahasa yang digunakan lisu pamasena wangi. Cocok begitu ya? 3 bulan saya menghafalnya. Saya pernah ceramah taksiyah salah sebut. Lisu saya katakan Lisa. Kok Lisa? Saya sudah tahu ini lain-lain. Pantas jamaah menertawai saya. Bukan Lisa, lisu. Lisu itu artinya pulang.
Jalan pulang yang benar itulah Shiratal Mustaqim. Jangan salah jalan. Nanti kalau salah jalan dolin, makdum. Bukan, kita ini ingin melewati jalan itu. Jalan itu sudah terpampang. Memang mendaki, tadi kata Bayan kan mendaki 500 tahun itu sanepo sebenarnya. Jalan yang kita lewati di dunia ini memang mendaki. Siapa yang bilang? Quran. Ketika Quran mengatakan falaqatahamal aqabah. Mengapa kamu tidak melewati jalan yang mendaki lagi suka? Bahasanya begitu. Wa ma adraka mal aqabah. Tahu tidak apa jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah. Membebaskan penderitaan, kesengsaraan, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan orang yang lapar. Itu maksudnya apa? Amal soleh. Karena amal soleh yang paling cepat dinikmati orang sedekah, infak. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia, penyesalan yang paling awal bukan karena dia tidak puasa. Kenapa tidak bersedekah? Kenapa tidak berinfak? Sampai nyawa ruh itu sampai di kerongkongan baru ingin berinfak. Jadi ini Shiratal Mustaqim, amal soleh. Amal soleh. Jalannya mendaki, iya. Nanti di alam barzah landai. Di akhirat meluncur cepat. Bagi orang yang sudah lewat Shiratal Mustaqim dari dunia. Baru di akhirat mana Shiratal Mustaqimnya? Mana Shiratal Mustaqimnya? Kadaluarsa. Sudah expire tiketnya. Ini, nah, yang terakhir. Ini banyak sekali sebenarnya. Oh, nggak dibatasi ya? Wah, oh ini hari Sabtu ya? Oh ya, sudah. Pertanyaannya, nikmat apa yang didapatkan oleh alaihi? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nikmatnya apa? Harta? Lah. Pangkat, jabatan, kedudukan? No. Popularitas? Itu tidak didambakan. Meskipun pada akhirnya ada jabatan, ada harta, ada popularitas, tapi itu bukan orientednya. Nikmat yang telah mereka dapatkan adalah nikmat yang ketiga, kata Al-Ghazali, yaitu nikmat yang kamil. Tadi kan ada nikmat sagir, kecil, dunia dan isinya. Nikmat yang kamil, besar. Yang mana yang besar itu? Iman, Islam, amal soleh, ketemu Ramadan, sehat walafiat, barokah, masuk surga. Itu nikmat besar. Husnul khotimah, itu nikmat besar. Jadi ketemu Ramadan ini nikmat besar. Orang 4 hari menjelang Ramadan, padahal sudah cerita. Saya punya tetangga sendiri, pergi ke Samarinda, reunian sama sahabat-sahabatnya karena diundang, kena autoimun di sana. Bukan stroke tapi autoimun. Itu ternyata kayak stroke modelnya. Sampai akhirnya dibawa ke sini, begitu ditangani seminggu kemudian meninggal dunia. Padahal programnya menemui Ramadan ini ide-idenya dari beliau. Tapi Allah berkehendak lain. Ini nikmat, bukan nikmat ecek-ecek. Nikmat besar. Dan ada nikmat yang ketiga, namanya nikmat kamil, nikmat yang sempurna. Apa itu? Bertemu dengan yang punya surga. Berarti nikmat yang sempurna itu apa? Bertemu dengan Allah. Pertanyaan, mau tidak ketemu dengan Allah? Kapan? Nah, ini
ini terjebak lagi, salah paham lagi. Apalagi di majelis taklim, ibu-ibu mau nggak ketemu dengan Allah, takut-takut dia, karena dikiranya harus mati dulu. Ya mau Pak Ustadz, kapan nanti kalau sudah mati, kalau sudah masuk surga? Bukan begitu. Ketemu dengan Allah harus saat ini, sekarang ini, setiap hari. Bagaimana caranya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh, jangan menyekutukan dia. Dua syaratnya, amal soleh. Amal salah nggak ditemui, amal soleh tapi menyekutukan tidak ditemui. Amal soleh dan tidak menyekutukannya itu syarat bertemu dengan Allah. Ini masalahnya kita anti tasawuf. Kalau anti tasawuf ya nggak akan pernah menikmati, kan itu aspek ruhiyah. Aspek ruhiyah. Nah, jadi amal soleh dan jangan menyekutukan dia. Itu cara kita bertemu dengan Allah. Nabi Musa itu ditegur oleh Allah di Bukit Tursina. Musa, waktu saya sakit, kenapa kamu tidak menjengukku? Kaget Nabi Musa. Waktu saya susah, kenapa kamu nggak datang? Waktu saya nggak makan, kenapa tidak kamu bawakan makanan? Geleng-geleng kepala Musa itu, subhanallah, bahas suci engkau ya Allah. Engkau masa sakit, engkau masa lapar, engkau masa susah. Bukan begitu Musa. Tetanggamu seminggu nggak makan, kenapa tidak membawakan makanan? Padahal aku menunggu-nunggu engkau membawakan makanan itu. Jadi berjumpa dengan Allah itu lewat amal soleh. Jangan sampai kita sholat hanya ingin surga saja, silahkan, boleh, nggak masalah. Sholat ingin masuk neraka, boleh. Tapi sholat itu kenikmatan tertingginya adalah bertemu bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sholat itu amal soleh. Dan saya sudah renung-renungkan itu. Durasi amal soleh yang paling lama membuat kita bercengkrama, terhubung dengan Allah setiap saat, setiap detik. Puasa. Kalau haji, tawaf itu paling 2 jam. Sa'i 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Wukuf yang agak lama, karena dari tergelincir matahari sampai terbenam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Terbenam matahari, pergi hari Arafah. Jadi hari Arafahnya yang mahal. Kalau Arafahnya setiap waktu bisa didatangi. Makanya kalau kita umroh pasti jalan-jalan ke Arafah. Inilah Arafah, tapi tidak ketemu hari Arafah. Hari Arafah itu mahal. Makanya orang berhaji itu dana itu tersedot mahal di Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu hanya beberapa hari, tidak mengenakan tapi mahal. Ini yang tidak ditahui jamaah haji. Kita sudah pernah hitung-hitung terus hampir 40 juta untuk tinggal di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi kalau Anda plus bayarnya berapa? Kalau 200 potong di situ sudah berapa? Bayar visa, bayar hotel, habis juga semuanya. Mahal akhirnya. Apalagi kalau nanti minyak di Arab Saudi itu habis. Ya tunggu aja komersialisasinya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wukuf agak lama. Tapi yang paling lama adalah puasa. Kalau orang sholat itu durasi sholat berapa menit? 10 menit. Kalau kilat, kampung saya sudah didatangi, ada tim penyuluh datang ke situ karena ada bikin malu itu Pak. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Kan viral itu. 2 tahun lalu itu viral itu. Itu langsung dikirim tim penyuluh. Ini siapa gurunya? Torekoh apa namanya ini?
Nah, sekarang mulai pelan-pelan. Memang begitulah. Jangan dikira umat kita itu standar keimanannya sama ya. Jangan. Tidak sama. Makanya fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kita tidak sama. Tapi harus memenuhi standar minimal. Paling 5 menit. Tapi kalau puasa, tadi mulai jam 5 lah, kita hitung jam 5 ya, azan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 azan maghrib. 13 jam. Liqa rabbihi, bertemu dengan Allah 13 jam. Kalau di luar Ramadan untuk dapat berkah harus aktif. Tiba dalam bulan Ramadan, duduk saja Ramadan bawa berkah. Ya berkahnya yang malam Lailatul Qadar, amalan sunnah sama dengan fardu, yang fardu sab'ina faridatan fi ma siwa 70 fardu, itu keberkahannya banyak sekali. Banyak sekali. Makanya puasa itu nggak bisa menilai, urusannya Allah, untukku aku yang akan berikan nilai langsung. Malaikat nggak bisa menghingga-hinggakan. Saum, puasa. Makanya ada teks hadis, tapi ini juga disalahpahami. Lisoh ini farhatan. Orang yang berpuasa itu gembiranya 2. Farhatun indal fitri, ketika berbuka, wa farhatun indal liqa'a rabbih, ketika bertemu dengan Tuhan. Jangan ditunda nanti di akhirat. Makanya orang berpuasa itu gembiranya 2, 1 saat berbuka, 2 saat bertemu dengan Tuhan. Makanya di bulan Ramadan ini azan yang paling kita rindukan adalah azan. Ini perindu azan maghrib semua. Kalau kita dengar azan duhur biasa-biasa saja. Dengar azan asar biasa-biasa, sudah rutin itu, healing, alarm healing kalau di militer itu. Tapi begitu mendengar azan maghrib, spontanitas refleks, senasib sepenanggungan. Apalagi anak-anak. Dulu waktu anak saya yang bungsu masih kelas 4, sekarang kelas 6 mau SMP. Ketika masih kelas 4, suasananya mendung, dengar azan asar, langsung semangat, bangun, pergi ke dapur. Uminya bilang, ini belum maghrib, baru asar, lihat jamnya. Begitu lihat jam, oh azan asar, lemas lagi, tidur lagi. Jadi jangan remehkan kegembiraan, Pak. Jangan remehkan kegembiraan. Seorang praktisi kesehatan mental dari Universitas Brawijaya, namanya Dr. Sumi Lestari. Itu disertasinya, beliau seorang praktisi kesehatan mental. Ada di Google, di PDF-nya bisa diakses. Ternyata kita ini butuh imunitas kekebalan tubuh. Dan imunitas kekebalan tubuh itu ternyata tidak berdiri sendiri disumbang oleh satu item, tidak. Banyak komponen. Ada yang disumbang oleh nutrisi, makan minum, olahraga, kebersihan, tapi sumbangan terbesar atas imunitas kekebalan tubuh adalah sikap mental bersyukur yang melahirkan keceriaan. Makanya betapapun susah dengar azan maghrib, gembira, lama-lamalah gembira, Pak. Makanya kalau berbuka itu sunnahnya itu di depan makanan, bukan keluyuran kemana-mana. Saya kalau di Baitur Rahman itu di Urip Sumoharjo, posko saya di situ karena kalau saya berangkat dari rumah macet, mau ceramah tarawih. Jadi posko di situ, orang nggak mau duduk depan makanan, nggak etis, pokoknya saya duduk depan makanan, saya cari mana yang cocok dengan lidah saya. Orang nggak mau, saya duduk. Kenapa? Sebagai wujud mengharapkan betapa kita haus akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sudah waktu buka tiba, segera batalkan. Salah satu kefakihan seseorang itu
ketika tiba berbuka disegerakan. Tidak termasuk orang yang fakih, ketika sudah berbuka ditanya, ibu sini ayo sudah berbuka, sudah dari tadi azan, malah dijawab nggak apa-apa, saya 5 jam lagi masih kuat. Bukan begitu, segerakan, gembiralah. Karena ketika kita gembira dalam keadaan menderita, jadi orang menderita bisa gembira, orang susah bisa gembira, orang lapar bisa gembira, orang sakit bisa gembira, itu luar biasa. Dan itu tubuh merespon dengan mengeluarkan zat yang disebut interferon protein. Cuma keluarnya nggak mengucur kayak air deras, keluarnya itu sedikit-sedikit itu. Semakin lama bergembira, keluar dia. Kalau gembira lagi, keluar dia. Dan akumulasi zat itu dapat digunakan untuk melawan berbagai virus. Jadi bergembiralah. Makanya Mbah Maimun Zubair itu ketika ada santrinya mau disuruh, tapi kok sedang tertawa bersama-sama teman-temannya, itu nggak jadi menyuruh. Kenapa nggak jadi dipanggil, Pak Kiai? Saya itu senang melihat mereka itu gembira. Jangan dihentikan kegembiraan. Mereka itu kirimannya sudah terlambat. Orang susah bisa tertawa, itu luar biasa. Biarlah dia menikmati luar biasanya. Nggak jadi disuruh itu. Nggak jadi disuruh. Tertawa itu mewah, tersenyum itu mewah, apalagi dimotivasi tabasumuka li akhika sedekah. Ada spirit motivasi seperti itu. Jadi sedekah. Bergembiralah ketika berbuka dan bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kapan? Di akhirat? Tidak. Ketika dalam keadaan zero, di titik nol, kita lapar dalam kesusahan, karena manusia itu dekat dengan Tuhan saat paling menderita. Betapa saya baca buku yang ditulis oleh Andi Sirajuddin, ketika Tampomas tenggelam, semua orang itu menyebut-nyebut Allah. Kondisi itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita Ramadan ini, dua kegembiraan ini kita nikmati. Gembira ketika berbuka, gembira ketika rohani jiwa kita terpaut dengannya. Itulah kenikmatan yang kami. Semoga ini ada manfaatnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Saya serahkan pada Bapak Ibu karena katanya ada dialog. Saya siap saja, kali ini hari libur juga bagi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.